가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Indah Hikmah Anzili, untuk membahas tentang sebuah materi yang menarik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Sebelum kita membahas tentang faktor, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan tersebut. Perkembangan adalah sebuah proses bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks dalam sebuah pola yang teratur, dan tentunya perkembangan ini dapat diramalkan dengan pasti. Perkembangan ini muncul dari hasil pematangan pertumbuhan pada manusia. Perkembangan adalah adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh dan organ-organ untuk memenuhi fungsinya masing-masing, baik perkembangan emosi, perkembangan intelektual, perkembangan tingkah laku. Kalau untuk perkembangan tingkah laku ini biasanya dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia itu ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri manusia sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Untuk faktor internal sendiri ada beberapa. Yang pertama ada faktor genetik. Kalau genetik ini diturunkan oleh orang tua, tentunya hal ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Yang kedua, adanya keadaan fisik dan kesehatan. Karena fisik dan kesehatan setiap individu berbeda-beda, dan itu dapat mempengaruhi perkembangan manusia. Yang ketiga, adanya kematangan biologis. Kematangan biologis juga mempengaruhi perkembangan manusia. Maksudnya adalah kan manusia ini berkembang melalui satu proses, pada proses berikutnya. Ketika satu proses ini mengalami kurang matang, akhirnya pada proses berikutnya akan mempengaruhinya. Akan ada kendala pada proses kedua jika pada proses pertama saja tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, setiap proses dari perkembangan, baik proses pertama, proses kedua, maupun proses ketiga dan selanjutnya, harus matang dalam setiap fasenya. Dan yang terakhir, adanya bakat dan potensi diri. Tentunya manusia diciptakan dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda. Kita tidak dapat memukul rata, oh anak ini mempunyai bakat ini, anak ini juga harus mempunyai bakat itu. Tidak bisa, karena bakat dan potensi yang dimiliki oleh manusia itu masing-masing. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari lingkungan sekitar. Yang pertama tentunya yang sangat berpengaruh pada perkembangan manusia adalah keluarga. Karena 24 jam pastinya anak lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Yang kedua ada faktor pendidikan yang ditempuh. Yang ketiga ada faktor lingkungan sosial dan budaya. Karena apa? Dengan lingkungan sosial budaya sekitar, tentunya anak-anak akan meniru apa yang dia lihat pada lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya, yang keempat, adanya perkembangan media dan teknologi. Akhir-akhir ini perkembangan media dan teknologi semakin mengkhawatirkan.
Dan hal ini sangat-sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Karena dengan pesatnya perkembangan teknologi, anak juga dipukul harus memahami tentang perkembangan teknologi. Bahkan pada pengasuhan mereka, ketika ibu mereka sibuk, maka yang diberikan adalah gadget. Disitulah kita harus menyesuaikan bagaimana teknologi dapat membersamai perkembangan, tidak merusak perkembangan. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Untuk kondisi ekonomi sendiri, tidak semua bisa diukur melalui kondisi ekonomi ini. Tetapi tentunya kondisi ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana manusia dapat berkembang. Yang berikutnya dalam perkembangan pastinya ditentukan oleh pola asuh orang tua. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang berbagai macam pola asuh yang berkembang pada masyarakat dan apa sih kira-kira dampak yang diberikan kepada anak dengan penerapan berbagai macam pola asuh. Yang pertama, seperti sering kita ketahui, adanya pola asuh otoriter. Pada pola asuh otoriter, biasanya orang tua akan memberikan aturan yang ketat kepada anaknya. Mereka itu mengharapkan kepatuhan penuh dari anak tanpa adanya sebuah sesi diskusi. Jadi orang tua akan memaksakan kehendaknya tanpa kita tahu bahwa sebenarnya anak kita pada fase itu harus memberikan pendapatnya juga. Dampak dari pola asuh ini adalah banyak sih dampaknya. Beberapa anak mungkin akan tumbuh tanpa kepercayaan diri. Mereka mungkin akan tumbuh dengan disiplin dan patuh, tetapi adanya berbagai tekanan emosional, kurang percaya diri, atau bahkan mereka akan mempunyai keinginan untuk berbohong. Kenapa mereka ini mempunyai keinginan untuk berbohong? Karena apa? Ketika mereka akan jujur, mereka takut dengan otoriter orang tua mereka. Yang kedua, adanya pola asuh permitif, yaitu pola asuh yang dimana orang tua memberikan semua kebebasan untuk anaknya. Terserah kamu ngapain, kamu mau apa, terserah. Orang tua membebaskan sepenuhnya keputusan kepada anak. Tetapi pola asuh ini juga kurang baik. Dampaknya bagi anak, mereka tidak mempunyai rasa disiplin yang pertama. Dan rendahnya rasa tanggung jawab, serta terjadinya kesusahan jaringan hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga ada pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif ini orang tua menetapkan batasan dan aturan, tetapi tetap responsif terhadap anak. Dampak dari pola asuh ini, anak cenderung lebih mandiri, lebih percaya diri, serta mampu mengendalikan emosi dan perilakunya dengan baik. Yang selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya pola asuh neglectful, di mana orang tua tidak banyak memberikan perhatian kepada anak dan tidak menetapkan aturan yang jelas. Jadi pada pola asuh ini banyak sekali anak itu merasa terabaikan, sehingga anak kurang disiplin, kurang tanggung jawab, kurang jalinan sosialnya. Untuk bersosial mereka kurang bisa. Karena apa? Bersosial dengan orang tua saja mereka kurang bisa, apalagi dengan orang lain. Yang kelima ada pola asuh indulgen. Pola asuh indulgen yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan penuh kepada anak dan tidak banyak melibatkan orang tua dalam pengasuhan. Sama, ketika pola asuh hanya tertuju pada pengabaian, orang tua sibuk dengan pekerjaan, kurang mengajak
anak untuk berkomunikasi, maka mereka akan merasa, oh aku terabaikan, aku tidak bisa bersosial, aku tidak mandiri. Makanya pada pola asuh, sebenarnya pola asuh yang baik itu dimana orang tua memberikan aturan yang jelas, tetapi dalam batas yang wajar. Anak juga bisa untuk menyuarakan apa yang dia inginkan. Ketika anak dapat menyuarakan apa yang dia inginkan, dia akan merasa, oh ternyata orang tuaku menganggap keputusanku. Dari situ ke depannya dia akan mempunyai kepercayaan diri untuk keputusan-keputusan dalam kehidupannya. Dr. Aisyah Dahlan pernah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam kepengasuhan anak, kita itu harus, pertama kan kita mengenal yang namanya usia emas atau 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Kalau menurut Dr. Aisyah Dahlan, beliau menjelaskan tentang bahwa dalam usia emas anak, banyak sekali pada otak anak jaringan-jaringan yang perlu adanya sengatan untuk saling menyambungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Kayak sengatan listrik. Kalau listrik nggak dicolokkan, masa bisa menyambungkan? Enggak. Sama juga pada jaringan yang ada pada otak anak. Pola pengasuhan itu pada anak usia 5 tahun, seharusnya mereka itu kan lebih banyak meniru. Dari situ bisa juga digunakan untuk menyambungkan berbagai macam jaringan yang ada pada otak, sehingga pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya, perkembangan-perkembangan selanjutnya bisa terrealisasi dengan yang lebih baik. Dr. Aisyah Dahlan juga menyebutkan bahwa pada 5 tahun pertama ini ada terbentuknya memori-memori yang sangat mereka ingat. Jadi pada 5 tahun pertama ini, orang tua dalam pola asuhnya harus mengisi baterai-baterai kasih sayang. Kalau kita mengenal itu ada love language, ada physical touch, ada quality time, ada gift, ada act of service, ada juga word of information. Jadi kelima hal ini harus didapatkan pada anak. Orang tua bisa memuji anak, word of information kayak good job, kamu pintar. Physical touch seperti memberikan pelukan kepada anak, anak akan merasa, oh iya, orang tua saya sayang kepada saya. Ada juga act of service seperti pelayanan, kayak diingatkan apa gitu. Terus pokoknya di 5 baterai ini, orang tua harus memenuhi 5 baterai kasih sayang ini kepada anak, sehingga dia tidak kekurangan kasih sayang, dia dapat berkembang dengan baik, dan dapat menjadi individu yang percaya diri, mampu bersosialisasi dengan baik. Tetapi pada 5 baterai ini tentunya ada satu yang sangat anak butuhkan. Di situ orang tua juga harus tahu kira-kira anak saya ini yang paling diinginkan itu apa. Oleh karena itu diperlukan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan juga sebagai orang tua tentunya kita harus dapat mengontrol emosi ketika kita berdekatan dengan anak. Karena apa? Ketika seorang ibu atau ayah tidak dapat mengatur emosinya, tentunya anak juga akan terseret dalam emosi orang tua tersebut. Oleh karena itu kita harus memperlihatkan, menimbang juga dari faktor-faktor tersebut, kira-kira apa yang dapat menjadi gangguan dari perkembangan anak kita, dan apakah ada yang salah dari pola asuh yang sudah kita terapkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Kami paham banyak sekali kekurangan dari yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat para pendengar. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다